Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafirid dunub qabilit taub wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imamit tawabin wa ala alihi al-muttaharin wa ashabihi at-tayyibin wa at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyubi isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub usurna yaumal qiyamati ya Rabbana ma'a zumratit tawwabin wa imamihim urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan tadabbur kita, renungan kita terhadap atau kepada firman-firman Allah yang sungguh itulah perintah dari Allah di saat kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja adalah mendapatkan pahala biarpun tanpa faham. Akan tapi di saat seseorang berusaha untuk faham kepada Al-Quran, Allah akan berikan pemahaman. Dan begitu luasnya ilmu Al-Quran. Pemahaman seorang hamba kepada firman-firman Allah yang didapatkan hari ini, jika di esok hari merenung kembali dan merenung kembali di ayat yang serupa, maka ia akan dapatkan pemahaman yang baru, bukan pemahaman yang kemarin. Dan begitulah seterusnya luasnya ilmu Allah, ilmu Al-Quran. Sehingga di dalam menafsiri Al-Quran, para mufassir banyak berbeda-beda, karena begitu luasnya makna di dalam Al-Quran. Akan tapi harus kita ketahui bahwa tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menafsiri Al-Quran kecuali memenuhi aturan-aturannya. Dia harus faham tentang bahasa Arab yang sesungguhnya. Dan dia harus mengerti jika ada sangkut pautnya dengan hukum. Dia mengerti ilmu-ilmu istinbat, ilmu memahami hukum agar tidak mengucapkan hukum dengan seenaknya sendiri. Akan tapi kita yang duduk di sini bukan sebagai seorang ahli tafsir. Kita hanya membaca apa yang dihadirkan oleh para ulama-ulama. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi sendiri seorang yang luar biasa seperti itu, beliau tidak berani mengatakan kalau saya menafsiri Al-Quran. Tapi belum menyebut bahasanya khawatir, lintasan-lintasan yang Allah berikan ilham, lintasan-lintasan tentang Al-Quran. Sebab besar sekali Al-Quran, agung Al-Quran. Dan kita saat ini, seperti ini, kita hanya menghadirkan apa yang telah dihadirkan oleh para ulama. Kita cuplik, kita pahami, kemudian kita hadirkan kembali. Baik, kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa. Surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai surah mana batasnya? Innamat taubatu 'alal ladzina yamsuna al-jahla. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin
thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang ada kejahatan-kejahatan, kehinaan-kehinaan yang kadang dilakukan oleh seorang hamba, mulai dari perzinaan, makan hartanya anak yatim, rebutan waris. Allah Maha Kasih dengan pengampunannya, tinggal siapa yang mau. Diingatkan, hei kemarin, kamu sudah dengar kemarin tentang waris. Mungkin ada yang berzina, kamu sudah dengar kemarin. Yang makan harta anaknya yatim dan seterusnya. Apakah engkau akan melanjutkan terus seperti itu hingga masuk neraka jahanam? Atau dengar ayat ini? Dengar ayat ini, kembalilah kau kepada Allah. Innamat tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Subhanallah, kalimatnya innamat taubatu 'ala Allah. Tobat Allah berikan, subhanallah. Sehingga lebih dahulu ditawarkan dulu sebelum engkau berkeinginan untuk tobat, Maha Kasih Allah. Jadi saat seorang hamba melakukan kemaksiatan, ternyata di sini Allah lebih luas dengan pengampunannya. Allah memberi taubat dahulu, baru setelah itu menyeru, ayo kembalilah kepadaku. Innamat taubatu 'ala Allah. Aku yang mengurusi dosa-dosamu. Aku yang menyelesaikan semuanya. Tinggal serahkan kepada aku. Jika saya punya utang yang banyak, saya punya utang yang banyak dan saya berat untuk membayarnya. Tiba-tiba ada orang yang berkata, utangmu biar aku yang beresin, aku tanggung. Aku yang menyelesaikan semua dari utang-utangmu. Kira-kira senang atau tidak? Senang, segera dilimpahkan. Ya Allah, ini loh dosa-dosaku, ya Allah, ampuni. Kalau dengan manusia, ini utangku, selesaikan. Utangku ini catatannya dengan toko ini, warung ini. Sungguh lapangnya orang tersebut, si kaya yang menjamin utang kita, menyelesaikan utang kita. Dan Allah Maha Kaya. Dan Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yang mau tadi, yang menyerahkan kepada Allah. Dan sekarang waktunya kita menyerahkan. Dan itulah taubat yang sesungguhnya. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a. Mereka melakukan kejahatan. Beda dengan yang belakang. As-sayyi'at. Satu isyarat bahwasanya, lihat, tandanya orang yang bakal diampuni oleh Allah itu adalah ia tidak terus-menerus dalam dosa. Ia kepleset tapi segera sadar. Ia melakukan dosa tapi segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijahalatin, dan bijahalatin maknanya adalah dengan kebodohan. Dan bodoh ini maknanya, makna kebodohan di sini bisa bodoh tidak tahu secara sesungguhnya kalau itu dosa. Ada makna bodoh di sini seperti yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada pezina di saat melakukan zina kecuali ditanggalkan imannya. Dia sudah bodoh lagi kepada Allah. Tidak ingat siksa. Kalaupun dia mengerti tentang siksanya orang melakukan zina dan mencuri, saat itu dia pura-pura bodoh. Bodoh. Imam Haddad rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa asalnya jika ada seorang hamba melakukan dosa itu dua pilihan sebetulnya. Kalau dia mau sadar, ya, maka yang ketiga itu bodoh dengan pilihan ini. Dijahalan. Yang pertama, jika ada orang melakukan dosa karena kalau
dosa. Yang pertama melakukan dosa yakin kalau Allah melihatnya. Ia melakukan dosa sementara dalam keadaan dia meyakini Allah melihatnya, maka ini namanya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencuri di depan orangnya kan kurang ajar, ngerampok kayaknya. Yang kedua adalah orang melakukan dosa yakin kalau Allah tidak melihatnya, maka kafirlah dia. Maka muncullah orang maksiat dari ahli iman dengan kebodohan. Sehingga siksa yang selalu dihadirkan di mata dan hatinya, sehingga dia rasa takut, itulah orang yang tahu. Maka kapan seorang melakukan kemaksiatan? Karena dia pura-pura bodoh. Dan dia bodoh akan siksa itu. Sehingga lalai dia melakukan kemaksiatan. Dan kalau benar dia betul-betul tahu hukumannya, tidak akan bakal melakukannya. Dicatat namanya ya, dicatat namanya. Uktub saja. Hah? Jadi begitu. Seorang hamba melakukan satu kemaksiatan. Dengan keyakinan kalau kebayang atau tahu hukumannya, tidak akan terjadi itu. Tidak akan terjadi. Jangankan kok urusan siksa yang sangat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini saja. Ada orang mau melakukan satu dosa. Yang pernah kami buatkan contoh. Ada orang yang punya syahwat selalu dituruti, dia berzina. Ada berzina. Kemudian suatu ketika mendapatkan informasi bahwasanya telah didatangkan seorang perempuan cantik, sehat dan baik, dan siap untuk melayaninya di dalam berzina. Untuk berzina. Tentu seorang pezina yang hobinya berzina tidak akan mau ketinggalan dengan rombongan kejahatan ini. Ia datang, dan mungkin yang paling pertama ia datang selagi informasi didapatkan paling pertama. Kemudian setelah itu ditunjukkan itu wanitanya ada di kamar itu. Suruh ingat, itu ada perempuannya dan dia cantik, cantik, cantik. Kamu siap? Siap. Tapi tidak boleh lama, hanya semalam saja. Tidak apa-apa. Tapi setelah kamu masuk ke tempat ini, besoknya kamu masuk ke kamar sebelahnya. Ia bertanya, ada apa di kamar sebelahnya? Kamu pengen tahu? Iya. Lihat di kamar sebelahnya. Tuh lihat, ada api, 4 orang algojo. Setelah itu kamu akan dipanggang di sana. Kira-kira masih mau berzina? Tidak, kira-kira. Ya tidak, karena kebayang di matanya kalau itu dosa. Kebayang di matanya kalau itu dosa. Makanya orang melakukan dosa karena melakukan kemaksiatan karena tidak ingat dosa. Dan yang menyedihkan tidak ingat dosa itu kadang kekurangan ajaran. Satu cara sikap kurang ajar kepada Allah, yaitu kalimat Allah Maha Pengampun. Ini paling bahayanya manusia juga itu. Kita makhluk dengan Allah kurang ajar. Itu kurang ajarnya tingkat tinggi. Wong kita sepadan dengan manusia saja bisa disifati kurang ajar dan layak untuk ditempeleng loh anak itu. Siapa dia? Seorang anak yang dia tahu bapaknya sangat baik kepadanya, sangat sayang kepadanya. Cuman lihat perilaku sang anak itu apa? Kaca rumahnya yang bagus pecah, ceter. Kenapa kau pecah? Abah marah. Abah baik kok. Terus apa lagi? Ranjang bakar. Kenapa kamu bakar? Abah baik kok. Apa lagi? Semuanya buat kerusakan. Alasannya abahnya baik. Kira-kira mau diapain anak ini? Kurang ajar ini. Gitu. Ya seperti itu. Bagaimana dengan Allah? Kita makhluk dengan makhluk saja nggak pantas kurang ajar. Bagaimana dengan Allah? Maka seorang hamba melakukan kemaksiatan. Itu kekurangan ajarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini loh, kalau sudah dengan kekurangan ajaran, ini loh yang tidak akan diampuni akan, tapi biasanya yang terjadi adalah karena lalai.
Maka husnudzon dan prasangka baik kita kepada hamba-hamba yang meninggalkan sholat, hamba yang pernah melakukan zina, hamba yang mabuk dan judi, kami husnudzon kepada mereka, mereka terjerumus dalam kehinaan, itu semua karena lemahnya ilmu. Insya Allah tidak ada seorang hamba meninggalkan sholat karena nantang Allah, ya Allah masukkan aku ke neraka-Mu, tidak ada. Karena kurangnya ilmu. Dan dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerikan. Akan tapi bagi mereka mudah untuk tobat selagi mereka tahu. Dikasih tahu cepat tobat. Oh begitu, oh begitu. Tapi lihat orang yang mukabarah, punya sifat kesombongan, melanggar Allah, lihat diingatkan masih menantang, diingatkan menantang, itu bagian yang kedua, tidak akan diterima oleh Allah. Dan golongan yang mana kita? Kita sesaat kepleset. Baik kita tidak mengerti tentang keharaman tersebut, atau kita betul-betul lupa karena keimanan kita, atau karena keyakinan kita, karena ilmu kita, sehingga kita melakukan kemaksiatan. Itu adalah masa lalu. Dan hari ini kita dipanggil oleh Allah. Itu adalah bijahalatin. Semoga yang kita lakukan bijahalatin bukan karena nantang Allah, bukan Abu Jahal. Yang sudah mau mati, gak mau tobat, malah nantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bukan golongan ini. Akan tapi tanda kita bukan golongan ini, setelah diseru begini cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita lakukan semoga termasuk bijahalatin. Kan kita bodoh, kurang mantep hati kita, kurang yakin, kurang ngerti, kita kurang ilmu sehingga kita melakukan kesalahan di rumah kita. Kerudung nggak bener, anak didiknya salah, nyekolahkan nggak bener, macam-macam dijahalatin. Nah kalau memang tahu jahalah, sekarang kita harus sadar kalau kita kemarin salah mendidik anak, pergaulan kita salah, kemaksiatan yang kita lakukan karena alasannya tidak mengerti. Yuk sekarang ngerti, kembali kepada Allah. Itu loh orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma yatubuna min qarib. Nah ini tandanya melakukan dosa bijahalatin adalah segera kembali. Yatubuna min qarib. Diingatkan tuh cepat kembali. Nyesel dia. Nggak ada menunda-nunda karena dia takut kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Iya. Yang berzina, yang mabuk, yang semuanya dia akan sadar. Dan alangkah banyaknya hamba semacam ini. Mungkin kemarin ada yang bertanya zina karena tuntutan ekonomi dan sebagainya. Jahalah. Yang beri rezeki adalah Allah. Kalau kau ambil dengan haram, kau dapat yang haram. Sadar. Kembali kepada Allah, menangis dan menghentikan semua kejahatannya. Kedoliman kepada sama manusia. Bijahalatin. Karena dia bodoh. Setelah sadar, ayo kembali kepada Allah. Tsumma yatubuna min qarib. Allah dahulu menawarkan tobat. Kepada siapa? Kepada ini loh. Allah memberikan tobat kepada hamba-hambanya. Ini Allah beri dulu. Kepada hamba yang melakukan kesalahan tapi cepat sadar. Jahalah itu lain dengan mukabarah ya. Kalau mukabarah itu orang kurang ajar. Fir'aun. Mukabarah itu adalah Abu Jahal dan antek-anteknya sampai hari ini. Sudah salah, salah. Maka dosa yang sangat dosa adalah manusia berdosa tidak merasa berdosa. Itu dosanya dosa-dosa itu. Akan tapi menyadari itu kelemahan. Ya maluna su' dan isyarat su' adalah sesaat-saat, bukan terus menerus sekali. Dan makna sekali itu adalah di saat tahu berhenti dia. Tapi kalau ingin mengulang lagi dan mengulang lagi itu bukan su'. Maka ayat berikutnya sayyi'at. Tsumma yatubuna min qarib, dan qarib ini dimaknai oleh para ulama dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, hadis riwayat Ahmad. Allah akan menerima tobatnya seorang hamba ma lam yugharghir, sebelum nyawanya di tenggorokan mau mati. Tobat 1 tahun sebelum mati, sampai dikatakan sa'ah 1 jam sebelum meninggal masih diterima. Mulai kapan? Mulai dia sadar dari kejahalahannya tadi, kebodohannya tersebut. Ada seorang hamba yang mengetahui Allah Maha Pengampun lalu melakukan kemaksiatan. Ada orang yang melakukan kemaksiatan, tahu Allah Maha Pengampun lalu melakukan kemaksiatan.
itu bukan kebodohan yang semacam itu. Itu bukan karena bodoh, itu karena nantang. Karena dia tidak tahu kapan hidupnya itu akan berangsur, sampai kapan dia akan hidup. Tobat, ya Allah Maha Pengampun, akan tapi siapa yang menjamin kau bisa tobat setelah itu? Atau engkau sempat diberi tobat oleh Allah, sempat diberi waktu untuk tobat. Mungkin waktu melakukan kemaksiatan lalu mati. Dan ini ditutup, tidak diketahui oleh seorang hamba kapan dia akan mati. Jadi kalau orang mengetahui masa depannya, terus jangka masa kehidupannya, ajalnya, yaitu dia mengetahui kalau ajalnya tidak diketahui, bukan mengetahui ajalnya. Kalau dia tahu ajalnya tidak bisa diketahui kapan matinya, kemudian mengerti hukuman Allah yang besar, dan hukuman Allah sangat pedih di akhirat nanti, siksa di sana luar biasa, maka akan mudah menarik diri dari terus menerus di dalam kemaksiatan tersebut. Tsumma yatubuna min qarib, dalam waktu dekat, dimaknai secepatnya. Sampai kapan waktu itu? Malam yughraghir. Dan sebelum nyawa di tenggorokan. Lalu jangan berkata, nanti saja saya tobat kalau nyawa saya sudah di tenggorokan. Kapan nyawamu di tenggorokan itu? Orang lagi ngobrol tiba-tiba mati, ada kok. Betul, memang Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang bertobat di saat nyawa sudah di tenggorokan dan di saat matahari sudah terbit dari barat. Tidak diampuni lagi. Karena bukan waktunya tobat. Semua orang pada bertobat dan tidak diampuni lagi oleh Allah. Sebab kalau sudah matahari terbit dari barat itu rasa takut menguasai manusia semuanya. Sehingga semua mengatakan tubtu ilallah, aku tobat. Enggak diterima. Yugharghir, melihat neraka. Mau tobat, ampun, tidak ada tobat. Cuman gor-goroh ini kita tidak tahu. Kapan gor-goroh kita? Kita tidak tahu. Tahun depan, minggu depan, 10 tahun lagi kita tidak tahu. Maka jangan mengandalkan sesuatu yang kalian tidak tahu. Saat inilah prasangka baik kita kepada Allah. Mungkin ini adalah masaku. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah masih memberikan waktu kepadaku. Segera tobat. Ini Fa'ulaika, nah ini Allah menghamparkan di suatu tobat, kata istilahnya, menghamparkan namanya hantaran pengampunan, kemudian menyeru datanglah padaku, dan setelah itu Allah limpahkan sesungguhnya pengampunan tersebut. Jadi Allah menyiapkan, ayo tobat kepadaku. Kemudian yang datang orang yang melakukan dosa lalu segera menyesal, kemudian kembali kepada Allah, dan setelah itu Allah, faulaika yatubullahu alaihim, itulah yang Allah beri pengampunan. Jadi ada 3. Dan kemuliaan kembali kepada Allah. Hamparan tobat yang Allah berikan kepada kita. Tempat, kesempatan. Allah menyeru, ayo tobat. Allah menyeru, kemudian hamba tersebut datang, kemudian Allah mengampuni. Dengan sesungguhnya. Jadi di sini ada hamba yang tidak mau datang diseru oleh Allah, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi faulaika yatubullahu alaihim, Allah akan mengampuni kepada mereka itu siapa? Yang mereka datang. Dipanggil, ayo datang kepadaku. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah Maha tahu kepada hambanya. Allah Maha tahu kepada hambanya. Itulah Allah Maha tahu. Maha tahu itu kalau kita seorang hamba dalam membuat sesuatu itu tidak bisa tahu masa lalu dan masa akan datang. Tapi kalau Allah menciptakan hambanya tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Dan Allah tahu hamba ini adalah lemah dan hamba ini melakukan dosa. Sehingga derajah mahbubiyah, pangkat dicintai oleh Allah disebutkan adalah orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan hamba-hamba yang bertobat. Jadi ternyata makom tobat ini adalah makom sangat mulia, sangat tinggi. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Tawwabin, bertobat. Dan tawwabin, kata tawwab sirah mubalaghah dalam bahasa Arab itu adalah bukan sekedar sekali tobat, tapi terus meningkatkan tobat. Dari tobat dosa gede, tobatnya awam. Tobat dari dosa gede. Kalau sudah terjerumus dalam dosa gede, baru menyesal. Yang menjadi masalah bukan golongan orang ini. Sudah banyak dosa, enggak tobat. Ini bukan golongan yang kita bicarakan.
At-tawwabin tobat dari dosa gede, zina, mabuk, salat, nangis. Sampai tobat dari dosa kecil, sampai tobat bukan dari dosa, akan tapi tobat dari kekurangan di dalam beribadah. Salat sunnah ditinggalkan, menangis dan istighfar kepada Allah. Dan itu pangkat. Sehingga tobatnya seorang harus terus tawab. Nabi SAW tidak punya dosa dan dijamin surga. Tapi ternyata beliau kalau duduk di satu majlis beristighfar kepada Allah 70 kali. Nah ini, jadi tingkat. Nah ini wilayah tobat ini di situ manusianya tingkat-tingkat. Wilayah tadi yang disuruh innamat taubatu 'ala Allah. Allah memberikan tobat. Yang ada di dalamnya manusia bertingkat-tingkat. Nah kita golongan yang mana? Yang menjadi masalah kita bukan golongan yang tobat dari dosa gede, bukan pengen meningkatkan tobat dari dosa kecil, tidak masuk golongan ini. Itu keluar dari orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakim, maha bijak. Allah maha tahu hambanya lemah, banyak dosa, Allah memberikan pengampunan dan menyeru, ayo kembali kepadaku. Hakim, maha bijak. Artinya maha bijak Allah. Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Dan apa yang Allah titahkan itu adalah sesuai. Hambanya lemah, ada dosa. Tapi di sisi lain lihat, yang mengadu kepada Allah, Allah akan beri. Yang minta pertolongan kepada Allah akan beri tolong. Yang minta petunjuk kepada Allah akan diberi oleh Allah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang benar-benar mencari jalan Allah akan diberi. Yang mau bertobat secara serius akan diampuni. Bahkan puncaknya nanti sabda Nabi SAW, at-taibu binadzambi kaman la dzambalah. Orang pernah berdosa, tapi kalau sudah bertobat secara sesungguhnya seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maha kasih Allah. Maha kasih Allah, dan tinggal kita menghadap kepada Allah dengan memohon dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan menjadi yang berikutnya ini. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Bukanlah tobat itu bagi orang yang melakukan sayyiat. Kalau tadi cuma su. Sayyiat. Isyarat terus. Dosa ini, dosa itu. Dosa ini, dosa itu. Sampai kapan? Hatta idza hadara ahadahumul maut. Sampai mau mati. Diajak tobat susah bener. Alasannya nunggu tua. Iya kalau sempat tua. Mati belum sempat tua. Bahkan orang tua pun sekarang juga masih merasa muda. Khayalannya panjang umur. Enggak mati-mati. Dan walau saya taubat maka tidak ada pengampunan bagi orang yang terus melakukan sayyiat. Ini yang repot itu sadar kita melakukan sayyiat atau tidak. Ini yang repot, kesadaran ini. Makanya tafakkur itu penting, melihat mata kita sendiri. Melihat apa sih hari ini. Mulut kita ngucap apa, telinga kita dengar apa. Bagaimana urusan harta kita, dagang kita, dengan pasangan kita. Apa yang kita lakukan? Dan tobat itu berubah loh ya. Damai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobat dengan sesama damai, yang tidak baik dengan ibunya damai, yang tidak baik dengan pasangannya damai, yang tidak baik dengan saudaranya damai, itu tobat yang sesungguhnya. Hatta idza ra'ahadahul maut, kalau sudah datang waktu kematiannya, qala inni tubtul an, saya baru mau tobat. Sudah nyawa di tenggorokan, melihat neraka baru tobat, enggak bisa. Ampun. Dan dikatakan bahwasanya semua orang kalau melihat neraka langsung minta ampun, seperti di saat melihat matahari terbit dari barat. Cuman kita tidak ada yang mau cerita yang mati sama kita. Kalau yang mati cerita sama kita bagaimana? Jadi kabarkan bahasanya yang mau mati itu semua akan melihat. Dalam Al-Quran disebutkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau orang kebaikan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di saat hendak dicabut nyawanya ahli iman itu, lihat akan ditampakkan surga. Dan ahli surga, dan paling bagusnya ahli surga sampai dikatakan Nabi pun dilihat saat itu. Sebab kalau surga saja ditampakkan, yang paling terlihat di surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Begitu sebaliknya,
Kalau orang ahli maksiat yang tidak pernah bertobat tampak neraka. Saat itulah menjerit, ampun, ampun, ampun. Tidak ada maaf. Tidak ada maaf bagimu saat ini. Karena apa? Aku beri kesempatan panjang kau tidak mau bertobat. Maka jangan menunda-nunda tobat. Dan tanda menunda tobat itu bukan berarti seorang berhenti dari kemaksiatan. Satu kemaksiatan. Oh tidak. Akan tapi berusaha terus untuk menghindar dari kemaksiatan. Kepleset ya. Tapi segera kembali. Tapi kalau terus maksiat ini, maksiat itu. Dan maksiat itu selalu berkembang kalau tidak kita tobati. Maksiat itu berkembang kalau tidak ditobati karena akan mengeraskan hati. Seperti dalam hadis sebutkan, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'auda. Yang namanya fitnah itu akan, fitnah itu di sini maknanya maksiat. Kemaksiatan itu kalau dilakukan oleh seorang hamba, yang Abu Yazid Al-Bustami sangat ketakutan, ibadah pun akan berkurang gara-gara maksiat. Suatu ketika beliau tidak bangun malam. Abu Yazid Al-Bustami tidak bangun malam, tidak bisa sholat malam. Dia tidak mengurus masalah fikir, tidak mengurus masalah yang lainnya. Mikir, apa sih kesalahanku di kemarin? Dosa apa yang aku lakukan di hari kemarin kok sampai aku tidak bangun malam? Rupanya beliau sadar bahwasanya astagfirullahaladzim. Kemarin ada orang seger buger minta kepadaku. Orang yang sehat minta-minta. Aku tidak memberi kepadanya, tapi aku malah berkata, masih kuat kok, nggak minta-minta, nggak mau kerja sendiri. Hanya seperti itu dianggap sebagai dosa. Mestinya kan ngasih, atau tidak ngasih bagaimana? Malah komentar. Jadi gara-gara kemaksiatan menjadikan seorang susah beribadah dan mengundang kemaksiatan yang lainnya. Digambarkan Nabi fitnah itu seperti pintalan tikar. Jadi kalau orang membuat tikar itu bukan langsung terhampar begitu, akan tapi satu demi satu. Hingga melebar sampai menjadi tikar yang lebar itu. Sama yang namanya kemaksiatan itu. Selagi seorang hamba melakukan semata kuasaan, akan dititikkan di hati nuqtah sauda. Titik hitam. Begitu selanjutnya titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Sehingga hatinya gelap, menjadi hati yang keras, susah menerima kebenaran, susah menerima kebaikan. Dan itu musibah. Makanya sayiat terus menerus melakukan kemaksiatan. Kalau sudah mau mati baru sadar, tubtul an, kelihat neraka. Matahari terbit dari barat, kekurang pada ketakutan semuanya. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, atau orang yang mati dalam keadaan dia kafir, naudzubillah. Bagian lain ini, bukan pembahasan kita. Pembahasan kita yang berdosa. Insyaallah ini ahli iman semuanya. Tapi ternyata ada ahli iman yang tidak diampuni, yaitu orang yang bangkang, ngaku tok ternyata imannya bukan iman yang sesungguhnya. Sebetulnya sama masuknya bab kafir tadi itu. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, bagi mereka orang kafir, orang yang tidak segera menyadari dosa-dosanya lalu kembali kepada Allah, disiapkan oleh Allah neraka yang pedih, siksa yang sangat menyakitkan. Dimanapun Anda berada, ayo bergegaslah menuju wilayah yang namanya taubat. Jangan tunda esok hari, belum tentu esok hari adalah untukmu. Dan taubat ini pembuka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Taubat itu membuka kebaikan di dunia dan di akhirat. Termasuk yang namanya rezeki, termasuk yang namanya ketentraman, termasuk yang namanya keindahan adalah dengan taubat. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan lidah berucap istighfar astaghfirullahaladzim yang disadari. Kemudian hati yang menyesal, anggota tubuh yang meninggalkan juga dosa-dosa tersebut, maka itu taubat. Dan orang mulia dari kita ini bukan orang yang tidak pernah berdosa. Kita mahalul khata' wan nisyan, kita tempatnya melakukan kesalahan, melakukan dosa. Akan tetapi kita tak akan tetapi sebaik-baik hamba yang berdosa adalah segera menyadari, mendengar seruan Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika ada di antara kita yang masih terpuruk, terjerumus di dalam kubang kehinaan dan kemaksiatan, maka jangan menyerah untuk mengadukan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, angkat aku dari kehinaan ini.
yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, jangan dinikmati. Kalaupun kita masih berada di keharaman tersebut, segera ngadulah kepada Allah. Allah Maha Kasih. Ya Allah, kenapa pekerjaanku masih haram? Ya Allah, mohon pindahkan ke tempat yang baik, ya Allah. Yang masih punya kebiasaan, adukan kepada Allah. Ngadu itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta bantuan kepada Allah. Agar Allah menolong kita. Jika kemarin sudah kita sebutkan cara bertobat harus ada yang namanya kemauan dari orang yang bertobat, kemudian bimbingan seorang guru, maka cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikisahkan seorang hamba yang hobi melakukan zina, kemudian setelah itu ia punya kemauan tobat, tapi ternyata dengan ilmu dan akalnya tidak cukup, baru dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru itu tidak harus orang yang mengajari kita ilmu, akan tetapi guru adalah orang yang menjadikan kita baik. Kita bisa berguru kepada siapapun. Apalagi yang mengajari ilmu, kita bisa berguru kepada orang yang ada di kiri kanan kita. Anda yang tamak rakus dengan mencari harta melimpah ruah, lalu melakukan kemaksiatan, bergurulah kepada orang fakir yang baik, khusyuk dan tidak gila harta. Anda yang diberi oleh Allah kesehatan tapi tidak bisa beribadah, bergurulah dari orang sakit yang ada di kiri kananmu, tapi rajin beribadah, dan seterusnya. Kita harus terus belajar. Maka setelah itu muncullah satu sifat yang mulia, tidak memandang orang lain kecuali mengambil ilmu agar kita menjadi semakin baik. Wahai yang kaya, bergurulah dengan orang kaya. Itu kaya tapi bisa berbuat baik. Apa sih bedanya dengan aku? Itu melarat sama dengan saya tapi dia beribadah. Kenapa saya kalah? Tidak bisa saya. Yang punya ilmu lah, itu ada orang punya ilmu, berkiprah dalam berjuang, berdakwah dan seterusnya, dia mencari kemuliaan. Kenapa saya tidak? Berguru. Ini makna berguru. Akan tapi yang dimaksud dalam kisah tersebut mengikat hati dengan orang-orang yang beriman, husnudzon dengan orang lain. Pergaulan dalam makna yang lebih luas lagi. Jadi bergaulan itu membantu. Bergaulan itu membantu sekali untuk membawa kita kepada kemuliaan. Maka jangan sekali-kali Anda bergaul dengan orang yang suka menggunjing, maka esok hari kau akan giliran akan digunjing. Belum lagi gunjingan itu Masya Allah asyik. Jangan Anda bergaul dengan orang yang biasa, matanya tidak warak, melihat sesuatu yang haram, maka Anda akan niru di esok hari. Jangan Anda bergaul dengan orang yang mulutnya kotor, maka Anda pun akan ketularan. Kumpul sama orang pelit pun ketularan. Menular. Jalan dengan orang pelit, hitung-hitungan. Saya juga hitung-hitungan. Akhirnya kebiasaan, akhirnya apa? Ya hitung-hitungan sih bener. Cuman kalau sama orang pelit kadang-kadang kita marah, oh pelit banget. Lu pelit, saya juga pelit. Akhirnya ketularan pelit dengan dia saja. Akhirnya bisa dikembangkan kepada orang lah. Pertama si pelit sama orang pelit. Cuman akhirnya biasa pelit, akhirnya pelit sama yang enggak pelit sekalipun. Jadi pelit. Sombong pun juga. Sombong nular. Bangga-banggaan dengan HP, baju bermerek, mobil. Biarpun tidak punya mobil, kadang-kadang bangga-banggaan mobil itu. Mana manusia aneh itu. Gaya-gayaan, nular. Tapi kalau kita kumpul dengan orang baik, kita akan ke bawah. Itu termasuk guru yang luar biasa. Membawa kita kepada kemuliaan. Termasuk di dalam meninggalkan kemaksiatan. Orang yang selalu mengingatkan kepada kita. Kawanmu yang sejati adalah di saat engkau akan terjerumus selalu ia mengingatkanmu. Maka pengkhianat yang sesungguhnya adalah jika orang asyik bersahabat denganmu, akan tapi di saat dirimu salah, ia diam saja. Dia kurang ajar. Dia hanya pengen numpang makan enak bareng-bareng, numpang di mobilmu, giliran dirimu mau masuk ke jurang kehinaan, dia diam saja. Maka dia adalah serigala berbulu domba. Sepertinya kawan, tapi dia adalah lawan sejati. Oh, hati-hati. Makanya senanglah jika Anda diingatkan oleh siapapun. Kadang orang diingatkan mendendam. Gak ada kebaikan jika ada seorang hamba diingatkan mendendam, marah. Dicari-cari kesalahannya. Kamu juga salah akhirnya. Suami istri pun kadang begitu, diingatkan sama istrinya langsung, kamu juga begitu.
Itu puncak ketawaduan. Ketawaduan adalah di saat orang diingatkan oleh orang yang di bawahnya. Tapi ternyata malah dia menerima. Kalau kita diingatkan orang di atas kita sih wajar ya, guru kita ini. Tapi di bawahnya. Sayyidina Umar bin Khattab yang hidupnya memangkas kesombongan, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berceramah saja di saat diagungkan oleh orang langsung turun. Ini kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab memangkas kesombongan. Ada tamu dari penjuru negeri. Tamu dari penjuru negeri. Kemudian saat itu dikagumi itu Sayyidina Umar bin Khattab. Berkata dalam hati kecilnya itu, hebat memang saya. Dia sadar setelah itu. Setelah merasa diagungkan dan diiyakan oleh hati kecilnya dan hawa nafsunya, langsung dipangkas. Ini bibit kesombongan akan tumbuh di dalam hatiku. Langsung dilepas jubahnya dan baju kebesarannya sebagai seorang khalifah. Maka beliau mengangkat air. Sehingga sampai para pasukan Sayyidina Umar berkata, ya khalifah, biar kami yang melakukan. Sayyidina Umar mengatakan, tidak, biar aku yang melakukannya. Lalu setelah itu ditanya, kenapa kau seperti itu khalifah? Kami malu. Masa khalifah melakukan yang demikian, lalu kami ngapain? Itu demi keselamatanku. Karena waktu aku menyampaikan ceramah, pidato kenegaraan kayak apa kalau bahasa sekarang, orang pada mengagumi saya, terbetik di hatiku benih kesombongan. Aku tidak ingin benih itu terus sumbur, maka aku pangkas dengan mengangkat air. Pekerjaannya kuli. Dan itu dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan buahnya apa ketawaduan Sayyidina Umar? Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat tawadhu yang sesungguhnya. Suatu ketika ada orang yang mengingatkan dari orang awam, menyebut kesalahannya, khalifah kau melakukan begini. Dikritisi, ditegur oleh orang awam, bukan seorang Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Ditegur oleh orang kecil. Langsung Sayyidina Umar berkata dengan doa, Allah rahimallah imra'an ahdali uyubi. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada hamba yang telah menunjukkan kekuranganku. Enggak marah. Diingatkan bawahannya enggak marah. Langsung berkata kepada keluarganya, wahai keluargaku, wahai istriku, ada apa di rumah? Tidak ada apa-apa khalifah, hanya ada gandum 1 karung saja dan 1 wadah. Bagi separuh buat kita, separuh buat dia. Yang negur malah dikasih hadiah. Coba kurang ajar. Awas, tak cari-cari kesalahanmu. Ditegur ini demi kebaikan, demi kemuliaan. Jangan menganggap dirimu sudah baik, biarpun dengan sedekahmu yang banyak, ibadahmu yang banyak, akan tapi masih ada kesombongan. Ditegur ngedumel. Makanya belajarlah di saat diingatkan oleh seseorang. Kata Imam Ghazali, lihatlah kebaikan yang disampaikannya. Biarpun caranya tidak benar, kadang caranya benar pun masih kita tidak mau karena kesombongan kita. Biarpun kita ditegur dengan cara yang salah sekalipun, kalau itu benar, ada manfaat untuk kita, kenapa tidak kita lihat kemanfaatannya? Ini untuk sampai derajat tobat ini perlu langkah-langkah ini. Kadang diingatkan orang itu masih bela diri. Daripada bela diri kan langsung istighfar sudah beres itu. Tobat jadi mencarinya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diingatkan, ditegur, ini luar biasa. Maka biasakan kita di saat ditegur oleh seseorang menerima. Terima kasih. Imam Ghazali menggambarkan, sebenarnya musibah dunia itu, musibah akhirat tidak beda dengan musibah dunia. Mestinya kalau kita sadar, bahkan lebih bersyukur jika kita diingatkan akan musibah di akhirat. Sehingga bisa, jika seandainya kebenaran itu disampaikan dengan cara yang tidak beradab sekalipun, kalau itu bermanfaat untuk kita, kita syukuri. Misalnya Imam Ghazali menggambarkan dalam kitab Ayyuhal Murid itu tentang kalajengking yang merambat di lehermu. Ada kalajengking? Karena kalajengking itu sangat membahayakan, bisa nyengat leher. Orang tersebut mengingatkan, ayo kalajengking. Coba kalau ibu diingatkan begitu, langsung begitu, apakah bapak ibu masih protes? Kalau ngingetin yang benar ya, yang kalem ya, begitu. Ini kebodohan, syukur alhamdulillah. Diingatkan, jadi pandanglah kemanfaatannya. Ada.
Jadi ciri orang yang tidak bisa tobat dia begitu tadi. Kalau diingatkan dia tidak pernah mau segera menyadari wong yang namanya salah ya salah. Ini loh kunci. Makanya yatubuna an qarib. Min qarib yatubuna min qarib, cepat kembali. Diingatkan masih protes, diingatkan masih bangkang lah ini. Khalifah Umar bin Khattab. Kita perlu belajar dan semoga kita khusus yang berbicara bisa ngamalkan kalau diingatkan. Karena pekerjaan berat dan betul. Orang hanya membangun amal baik saja, akan tapi dihancurkan amal baiknya dengan kesombongan yang di dalam hatinya. Karena kesombongan di dalam hati menjadikan orang menggunjing orang lain, meremehkan orang lain dan seterusnya. Dan bahkan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, agar kita sampai kepada kesadaran yang sesungguhnya, pada tobat yang sesungguhnya, agar kita tahu kesalahan kita yang sesungguhnya, pertama adalah tafakur, merenung kita punya kesalahan. Cuman kadang begitu tebalnya hijab di hati kita, hawa nafsu terlalu kuat, egonya terlalu besar, sehingga melihat dosaku ini susah. Ya, melihat dosaku, aku itu adalah hijab, aku. Sehingga karena aku itu hijab, perlu orang lain yang membantu untuk melihat kita. Tahu kalau sudah ada kunya itu memang subhanallah namanya aku itu hijab, kesombongan. Sampai qaldurat maknawiyah dan hissiyah kata Imam Haddad, penyakit lahir dan batin itu kurang lebih sebetulnya. Kalau sudah ada akunya itu orang itu cuek, bodoh, pura-pura tidak tahu. Pernah ya contohkan kalau seandainya kita lagi duduk di kursi di meja begini, tiba-tiba jempol gini, ada ingus, kurang ajar orang, buang ingus di meja. Coba, jijik atau tidak? Jijik, ada ingus di meja. Kurang ajar, siapa ini? Ingus di meja. Coba, pernah tidak kita ingus begini? Ya. Dengan tangan kita. Nyantai, malah taruh di baju. Kok nggak jijik? Padahal bahannya sama kan? Karena ini milikku dan itu milikmu. Ada kunya itu. Karena ada akunya. Sama dosa pun begitu. Kalau sudah dosaku, gampang ketutup, tidak terlihat. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mintalah bantuan orang lain untuk melihatkan. Untuk mengingatkan, baru selamat. Jadi perlu kita, makanya bersyukurlah kalau kita diingatkan. Makanya untuk sampai kepada wilayah tobat, kadang susah orang untuk sadar. Maka senanglah kalau orang dikit-dikit ngingetin. Subhanallah, nikmat. Tapi hati-hati kalau hati kita diingetin lagi. Wah, awas itu. Hati yang sombong. Sholatmu nggak berguna itu karena hatimu telah menjadikan amalmu ditolak. Dan orang sering tertipu dengan itu semuanya. Makom. Tentang ustaz bisa diingetin. Kalau diingetin selalu beralasan. Karena sudah ustaz, pintar ngomong. Nah ini bermasalah. Diingatkan oleh murid, diingatkan orang lebih kecil, diingatkan awas kesombongan ini. Maka tidak akan sampai kepada wilayah taubat. Maka harus ada kesadaran. Baik, kemudian kalau orang sudah tidak bisa diingatkan, mencari sendiri sebenarnya nggak bisa, karena diliputi oleh keakuannya tadi. Susah mencari kesalahannya sendiri. Kalau sudah begitu tidak akan tobat. Bagaimana yatubuna min qarib? Karena dia tidak sadar. Setelah itu apa? Dia terus di dalam as-sayyi'at, kejahatannya sampai mati dalam keadaan belum tobat. Maka itu yang akan dihinakan oleh Allah nanti. Maka ayo sekarang kita kembali kepada Allah dengan menyadari dosa-dosa, yakin Allah Maha Pengampun. Allah menyeru kita, dan bersyukurlah kalau ada orang mengingatkan kita di saat kita melakukan kesalahan, dan terus kita koreksi diri kesalahan-kesalahan kita. Maka tafakkur itu penting untuk menyelamatkan diri kita. Kalau sudah ada orang merasa tidak pernah bersalah, itu musibah besar. Kadang orang dosa apa ini? Kok bisa orang ngomong dosa apa? Keluar dari rumah sudah mata kita ngelihat yang haram, istighfarnya kurang. Baik, ini saja. Semoga Allah benar-benar menerima tobat kita dan menggolongkan kita ahli tobat. Dan semoga kita termasuk di saat melakukan dosa benar-benar bijahalah, karena kebodohan kita yang menjadi sebab Allah mengampuni kita, bukan karena kesombongan di dalam hati kita. Ini saja.
Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasiran kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita keselamatan dan kesejahteraan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak dan satu penanya dari jamaah ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam. Ada yang ingin ditanyakan, Buya, ini merupakan pertanyaan titipan dari ada panitia kurban, yaitu masalah pembagian untuk kulit dari hewan tersebut, Buya. Itu saja barangkali yang bisa. Dari apa? Dari kulit hewannya, Pak Buya. Karena selama ini biasanya itu kan dijual, Buya, dan itu sebetulnya hak siapa dari kulit hewan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Buya. Kalau sholat subuh itu kan insya Allah pahalanya itu kan kalau jamaah 119 derajat. Nah, waktu berapa? 119 kalau saya nggak salah dengar, kalau salah dengar ya diperbaiki. Saya dengarnya dari media. Subuh 119 gitu, Isya 59, yang lain 23. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu, Buya, kalau salah diperbaiki. Ini masalahnya sholat subuh juga jamaah itu kan pahalanya besar. Nah, anak saya teh di luar kota. Terus saya bilang yang bungsu itu tadi waktu SMA di sini Sabtu Minggu, kalau saya kesini kan dia ikut. Nah, pas di luar kota saya bilang, Sa, kamu teh sholat subuhnya jamaahnya saya tunjukin kan masjid di tempat sekitar tinggal dia. Hari ini di sini, nggak ada kunut, Bu, ya. Besoknya, Sa, hari lagi yang sana nggak ada kunut juga. Akhirnya lingkungan situ teh nggak ada kunut, Bu, ya. Nah, saya ngasih itu anak salah nggak kalau begini? Ya udah, kita datangnya supaya bisa jamaah karena tempat tinggalnya dia itu tinggal di tempat yang non muslim. Nah, terus dia teh saya ajakin aja gini, kamu kalau ke masjid subuh ikut jamaah aja rakaat yang kedua. Jadi ikut rakaat kedua, nanti kamu ikut rakaat yang pertama, berarti sendiri kan rakaat pertamanya. Nah, kamu bisa kunut. Nah, saya teh melakukan gitu sebelumnya, Bu, ya. Rakaat kedua aja dulu jamaah dengan masjid gitu ya. Terus rakaat keduanya baru kunut. Begitu kunut begini, tangan begini, orang-orang teh ngeliatin ke saya gini gitu, kayak yang heran gitu, kok pakai kunut, tapi saya cuek aja. Nah, maksud saya teh ingin ngasih tau anak tuh masjidnya di sini, tapi mereka nggak ada kunut. Nah, bolehkah ikutnya anak itu teh rakaat kedua saja? Bukan rakaat kedua saja, mulai sholatnya rakaat kedua, baru nanti rakaat persamanya dia sendiri dan kunut. Nah, ini Idul Adha itu kan kita kan minggu, anak saya juga kan otomatis seminggu ya. Di sana teh lingkungannya dia itu semuanya Idul Adhanya teh sholatnya Sabtu. Nah, dia SMS ke saya, Bu, gimana dong, Bu, sholat Idul Adhanya semuanya Sabtu. Dia tinggal di Surabaya, Bu, ya. Saya bilang, kamu harus nguriling, cari di Surabaya itu mana yang sholat minggu gitu. Sekarang juga saya bilang gitu. Atau kamu cari yang masjid pemerintah. Kalau di Cirebon itu At-Taqwa, masjid pemerintah. Cari, harus dapat, ya nanti akan cari. Begitu, jadi mungkin ini pemikiran buat saya. Terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, masalah kulit itu ada riwayat sahihah. Kulit tidak boleh dijual, apalagi diberikan untuk tukang sembelih atas dasar upah. Akan tapi kulit termasuk bagian yang harus dibagikan. Jadi kalau dijual tidak diperkenankan dan nggak susah. Kenapa kok mempersusah urusan? Bagikan selesai kepada orang-orang, mereka akan digunakan untuk keripik, untuk segala macam, untuk apa dan sebagainya.
Jadi selagi sudah ada kejelasan para ulama, nggak usahlah bingung-bingung. Nah, jadi bagi selesai. Dan kalau mungkin ada orang yang mungkin ada sebagian keluarga yang tidak bisa makan daging, ya sudah kasihkan kulit satu kambing untuk dia, kan bisa saja itu separuh. Kalau setelah itu dia mau jual boleh saja, tapi jangan sampai panitia menjual kulit. Karena sudah kasihkan orang, beres, biar kita lepas dari urusan. Dan tidak susah. Dan kalau alasannya tidak bisa dimakan, tapi bisa dijual. Orang juga bisa menjual, kenapa harus panitia menjualnya? Kalau orang bisa menjual, serahkan kepada orang biar bisa menjual, selesai. Kita serahkan itu hakmu, beres. Karena memang, apalagi kadang dijadikan upah untuk tukang. Ada lagi yang kurang benar lagi, tukangnya tuh, upahnya tuh ngatur. Ini na'udzubillah, awas itu, langsung dicambuk saja itu tukang sembelih, tiba-tiba langsung ngambil pahanya sapi. Dipikir sudah jatah bahwasanya yang nyembelih korban mendapat jatah paha sapi atau paha ini. Kok begitu, dari mana ini aturan? Ada yang cerita karena di satu kampung langsung kayaknya sudah pasti di masyarakat. Jadi kalau dia tukang sembelih, berapa sih biayanya penyembelihannya? Selesai. Dibebankan kepada orang yang berkorban nanti. Atau diambilkan dari infak yang lainnya untuk membayar itu. Dan dia berhak mendapatkan korban wajar seperti yang lainnya. Tidak boleh upah sembelihan diambilkan dari korban itu, sebab upah itu di luar korban. Baik, ini ya, jadi jangan dimain-mainkan, sederhana dan tidak ada yang membahayakan hal yang begini ini. Berapa sih harganya satu kambing? Satu kulit 25 ya, 25.000 ya. Kalau bagikan satu orang terbagikan dua orang, biar dia jual, urusan dia adalah beres. Jadi kalau barang yang sudah diberikan itu boleh dijual. Kalau belum diberikan tidak boleh dijual. Misalnya dia sampaikan, ada orang nggak suka daging kambing, ya sudahlah, senangnya daging ayam, ya sudahlah. Bukan berarti langsung kita kasih ayam, nanti dibelikan ayam, nggak usah. Kasihkan kambing kepadanya, setelah itu biar tuker sama yang lainnya ayam. Atau mungkin buat masak bukan yang lainnya, atau dijual setelah itu dan boleh. Jadi sederhana, nggak usah dipersulit masalah yang demikian itu. Kulit sudah jangan dipermasalahkan. Yang penting jangan digunakan untuk membayar tukang korban dan jangan dijual oleh panitia. Kalau ada orang yang menerima menjualnya dan selesai. Baik. Kemudian masalah kunut, dan memang kita di dalam menjalankan ibadah tidak boleh ngereka-ngereka dengan akal kita. Memang semuanya harus ada petunjuk. Nah, salat berjamaah, sebaik-baik salat berjamaah adalah yang ikut takbiratulnya imam. Allahu Akbar. Kalau sudah pakai raka-raka, yaitu tadi akhirnya salatnya apa? Satu rakaat di belakang. Tidak semacam itu. Salat dari awal dengar ikut takbiratulnya imam, itu adalah pahalanya paling gede. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ini. Adapun masalah kita salat di belakang orang yang tidak berkunut, itu tetap disunnahkan kita berkunut di belakangnya. Jadi kita berkunut setelah tahu orang itu tidak berkunut, yang langsung aja sami Allahu liman hamidah. Kita baca Rabbana lakal hamdu, selesai, dan Allahumma hdini fiman hadait, dipersingkat. Itu sudah sah, cukup. Akan tetapi ketahuilah, yang heran bagaimana di Indonesia kok ada orang tidak kunut. Kalau seandainya di India orang pada tidak kunut, itu ahlan wa sahlan, kita terima. Enggak ada masalah orang tidak kunut di India karena ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Ini tulisan terakhir hujjahnya kunut, insyaallah segera disebarkan biar orang yang berkunut semakin yakin. Dan yang tidak kunut pun adalah pendapat yang diterima karena pendapatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Yang menjadi masalah adalah orang yang membid'ahkan orang berkunut, kayaknya dia perlu dicambuk dia sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ada orang tidak berkunut di tempatnya yang biasa tidak kunut, wajar. Tapi kalau orang tidak kunut di kampung yang biasa kunut, itu adalah fitnah. Biarpun mazhab Abu Hanifah benar, tapi ini akan menjadikan keraguan, tidak nyamanan hati masyarakat, dan itu adalah tidak dibenarkan. Islam itu indah. Kalau saya harus ke India, saya tidak akan jadi imam. Supaya saya tidak ganggu orang India. Sebab orang India tidak pakai kunut. Kalau saya imam kan pakai kunut. Nanti orang di belakang pada tidak nyaman dengan kami. Maka kami tidak akan jadi imam dan saya jadi makmum, dan saya akan menyelesaikan urusan saya. Maka heran sekali jika di Indonesia kok ada orang tidak pakai kunut. Dari masa ke masa di Indonesia itu adalah madhabnya adalah Syafi'i kebanyakan. Dan madhab Syafi'i bukan madhab batil. Tidak perlu lagi kita merubah madhab yang lainnya. Imam Ahmad ibn Hanbal punya murid. Kemudian muridnya datang ditanya, apa yang kau lakukan di negerimu? Ya imam,
Aku akan rubah mereka agar mereka bermadhab seperti madhabmu. Imam Ahmad marah. Jangan, kau yang belajar madhab mereka, bukan mereka belajar madhabmu. Allah. Orang dulu tuh bijak. Jadi Imam Ahmad punya murid, ada di satu negeri. Ditanya oleh Imam Ahmad, apa yang kau lakukan? Mau dirubah. Sudah biasa madhab Maliki atau Syafi'i dirubah, harus ikut madhab Imam. Berarti mulai dari nol lagi itu. Orang awam sudah melakukan kebiasaan, lanjutkan begitu. Kalau seandainya ini dikirim oleh guru harus ke Afrika, ke Maroko sana, saya akan belajar mazhab Maliki agar tidak berbeda dengan masyarakat Malikiyah. Kalau kita harus hijrah ke Hindia, saya akan belajar mazhab Abu Hanifah agar beda. Begitu mestinya. Tidak harus mazhab Syafi'i yang kita sebarkan di sana. Karena bermazhab Abu Hanifah sudah benar ikut ulama. Ini orang akhir zaman suka bikin aneh-aneh itu kadang-kadang. Di negeri yang aman, tentrem, biasa dengan kunut, gara-gara haji sekali kunutnya ketinggalan. Bismillahnya ketinggalan. Ada apa itu semuanya? Mengucapkan tidak membaca bismillah. Sah menurut Imam yang lain seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Akan tapi membaca bismillah adalah madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita perlu ustadz-ustadz yang bijak, bukan ustadz-ustadz yang gampang kepengaruh sana sini. Dan masyarakat kita mayoritas adalah Syafi'i. Di mana-mana Syafi'i, pesantren Syafi'i, kampung Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatasnamakan ikut Imam Ahmad. Imam Ahmad bakal marah dengan ulahnya sebagian orang yang di Indonesia mau dirubah dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Termasuk pertanyaan berikutnya adalah, mazhab kita Imam Syafi'i adalah ada ikhtilaful matali'. Bahkan sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Termasuk dari madhab Malik sendiri, termasuk madhab Imam Ahmad sendiri, khusus duha, khusus adha, sesuai dengan matlaknya masing-masing. Kalau tanggal 1-nya hari tertentu, maka tanggal 9-nya adalah Arafah. Tidak bisa disamakan antara negeri dengan negeri yang lainnya. Dan itu sederhana. Sampai ada yang mengatakan, dengar tadi sepintas, dengar ada satu kelompok yang berhari raya hari Ahad, tidak berhari raya hari Sabtu. Ini sampai subhanallah, kita berhenti pas malam melihat berita informasi ada sekelompok apa gitu dari kelompok yang besar di Indonesia ini mengatakan bahwasanya yang berhari raya Idul Adha besok ini termasuk malam yahkum bima anzalallah, tidak pakai hukum Allah dan dia adalah kafir. Enak bener tuh. Apa dari dia, apa mana itu? Saya dengar sepintas tuh, astagfirullahaladzim. Ada apa? Kok semakin sempit ilmu itu? Kalau ada yang berhari raya hari Idul Adha esok hari ini, itu adalah sah karena mengikuti matlaknya orang yang ada di sana. Boleh. Akan tapi ketahuilah, jika ini ada khilaf dalam hal ini. Tapi menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i yang ada hubungannya dengan ikhtilaful matali', berbedanya matlak. Kemudian madhab yang lain pun khusus di hari raya Idul Adha pun sama hal kasusnya dengan kita. Maka yang hari raya esok hari itu adalah benar dan bukan sesuatu yang salah. Artinya kalau ada yang mengambil hari raya hari ini adalah ikut pendapat ulama, tidak salah. Yang ikut hari raya besok bukan salah. Jadi ini masalah khilafiyah, tidak usah kita ribut. Tidak usah sampai mengatakan sesat, kafir, abadah, haram, bid'ah dan seterusnya, enggak usah. Cuman lihat dalam kaidah kita di dalam mengikuti para ulama, kalau sudah ada khilaf, itu nanti perlu campur tangannya hakim. Kalau sudah hakim mengambil satu putusan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang diputuskan oleh pemerintahan itulah yang menghentikan khilaf. Kalau seandainya pemerintah itu memutuskan hari ini harus hari raya, kami buka hari raya hari ini. Jika memutuskan esok ikut, karena ini masalah dua-duanya boleh. Dan ini sudah kita bahas pada masalah hari raya Idul Fitri. Cuman kadang ada manusia-manusia yang kerjaannya hanya bikin ontran-ontran, bikin ribut saja, Masya Allah. Sekarang rupanya di negeri-negeri, kita kunjung ke negeri-negeri kemarin kita, Masya Allah. Di negeri, di Korea, di ini. Islam itu digambarkan jelek betul. Munculnya adanya Islam-Islam ekstrim kayak begitu. Munculnya Islam bid'ahkan, sehingga sampai muncul ISIS dan sebagainya. Sehingga kita perlu menjelaskan lagi itu susah kepada orang di luar Islam. Karena apa? Islam itu dirusak oleh orang-orang yang itu loh. Bibit-bibit khawarij, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Itu kemarin tadi malam kita dengar, ini ada yang mengkafirkan, coba dia lupa kami, kelompok tertentu.
Dari dewan apa begitu apa yang atas nama perjuangan Islam mengatakan yang tidak berhari raya hari. Apakah kita salah dengar? Kalaupun ada itu salah. Kalau semoga salah dengar saja. Cuman kita sepintas saja. Jadi menyalahkan ini yang nggak benar. Kalau ada berhari raya hari ini, berhari rayalah Anda sebetulnya telah melanggar hakim. Melanggar pemerintah sudah ambil keputusan. Dan kami akan menyeru semuanya. Kalau seandainya hakim pemerintah itu memutuskan hari ini hari raya, tadi malam kita sudah keliling takbir. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Akan tapi pemerintah mengambil hari esok, kita ikuti hari esok. Pemerintah besok kan? Ya sudah, kenapa pusing? Baik, kemudian ibu, anak kalau memang tidak mau mengikuti syiarnya orang hari ini karena ini syiar melanggar pemerintah, karena hari ini syiar melanggar pemerintah. Syiar melanggar pemerintah hari ini. Jadi pemerintah itu kalau sekarang ingin memerangi ISIS, itu termasuk bukan ISIS yang sudah jadi, benih-benih ISIS itu loh. Benih-benih ISIS ya kayak begini-begini yang suka mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan itu benih-benih ISIS. Maka suatu ketika kita ditanya oleh beberapa orang tentang ISIS, kami tidak menjawab tentang ISIS. ISIS itu kan salah satu model baju yang sudah terbentuk, tapi masih ada yang masih bahannya itu berceceran di sana sini. Itu bakal jadi ISIS yang lainnya, mereknya beda-beda. Intinya pokoknya suka mengkafirkan, membid'ahkan, kafirkan, bid'ahkan. Nah ini. Jadi ibu seharusnya dihimbau, sudahlah nak, kamu jangan ikut syiarnya orang yang melanggar pemerintah. Kalau ternyata tidak ketemu, sholat sendiri besok hari di rumah selesai. Jangan sampai anak kita melakukan ibadah juga susah, harus muter sana kemari. Ini. Adapun sholat subuh di tempat dimanapun berada, nyaman ya. Akan tapi kalau bisa tetap jangan menjadi syiarnya orang-orang yang suka membid'ahkan orang. Apakah tidak boleh kita sholat di belakang mereka? Bukan tidak boleh. Madhab kita adalah madhab yang sangat mudah. Akan tetapi ketahuilah, takut menjadikan syiar mereka. Kalau bisa merubah syiar boleh. Tapi kalau tidak, ya. Kalau tidak, kita tidak bisa merubah, kita membuat syiar sendiri. Kelompok sendiri, syiar sendiri. Kemudian sholatnya, yang penting anak ibu tetap melakukan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai biasa meninggalkan sholat, bisa bangun pagi, tepat waktu, itu luar biasa. Kerinduannya. Nanti biasakan untuk sholat, baca kunut di belakangnya saja. Tidak usah nunggu 1 rakaat dulu. Pun datangnya sudah membantu syiar mereka kan. Tunggu dulu baru satu biar kunut. Enggak begitu caranya, langsung saja ikut dari awal. Dari awal waktu, qabliyah ba'diyah, selesai, enggak ada masalah. Itulah aturannya. Makanya kami himbau, semoga bisa umroh semuanya, haji semuanya. Kalau di sana ketemu orang yang tidak pakai kunut, tetap disunahkan kunut di belakangnya. Ini disepakati oleh madhab Imam Syafi'i. Sudah jelas, jadi kunut di belakangnya. Dan tidak usah ragu. Enggak kunut. Enggak amin. Allah mati. Selesai. Nyusul rukuknya, nyusul sujudnya. Allahu a'lam bishawab. Kunut itu maknanya doa, sudah pernah saya bahas. Ibu, sudah, kunut itu intinya doa. Kunut itu doa. Kalau seandainya orang tidak bisa Allahumma hdini, pakai Rabbana atina saja yang pendek. Jadi kunut itu seperti itu. Jadi kunut artinya doa setelah ruku, maka dipersingkat. Bisa, nah, itu kan aslinya kunut. Makanya singkat itu boleh doa apa saja. Allahumma firli wali walidayya, selesai kunut. Ya. Jadi kunut itu boleh diganti dengan doa yang lainnya. Akan tapi sebaik-baik kunut ada yang diajarkan oleh Nabi, itu aslinya ajaran Nabi waktu doa kunut witir. Tapi tetap kita berkunut. Adapun kunut seandainya dibaca sempurna, asalkan kita tahu stepnya. Kalau tahu imamnya tidak pakai kunut, kita langsung sami Allah dan hamdah baca doa langsung kunut, nggak akan ketinggalan. Yang menjadi masalah sudah ditunggu, katanya tidak kunut, biasanya ketinggalan. Itu perlu diperpendek. Jadi kunut bisa doa. Kunut ada kunutnya Rasulullah, kunut Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ada kunut, kita doa asal doa saja, itu sudah masuk bab kunut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang kurban. Saya mau tanya, jika hendak berkorban tapi kita belum melaksanakan akikah, ini kok sama serupa terus pertanyaannya ini. Ini selalu berulang-ulang ya. Barangkali ini pertanyaan terakhir ya. Ada orang selalu bertanya, saya pengen korban, saya belum akikah. Ini karena salah paham ini. Ini pertanyaan diulang-ulangnya. Ada orang, korban itu disunahkan setiap tahun. Bukan seumur hidup sekali kayak haji.
Selalu ada bertanya, mana yang didahulukan? Saya belum akikah, saya korban. Ini selalu terulang-ulang. Ini menunjukkan kalau waktu bertanya dia tidak paham bahasanya apa. Kalau korban itu setiap tak dan dibebankan atas diriku sendiri. Akikah itu sunnah bukan atasmu. Akikahmu disunahkan atas bapakmu. Jadi siapa yang mengakihi dirimu? Bapak ibuku, selesai. Kalau engkau mengakihi siapa? Anakmu. Nah itu loh. Kalau akikahku, abah yang mengakikahi saya. Abahku yang mengakikahi. Jadi sunnah akikah itu dibebankan kepada orang tua. Saya terlahir, syukuran akikah. Biar orang pada tahu ini anaknya. Akikah dibebankan atas orang tua. Nggak punya duit. Sampai saya dewasa, balik. Maka jatuhlah kesunahan atas orang tua. Nggak ada beban lagi. Kedaluarsa. Seperti orang mau melakukan sholat sunat duha. Setelah itu sudah masuk duhur. Ada lagi sunat duha? Nggak ada ya, kayak begitu. Sudah kelewat masanya. Cuman saya pengen qadha nih. Nah ini kan begitu kasusnya. Jadi qadha ini engkau menjalankan sunnah orang tuamu dan dapat pahala. Bolehkah saya mengakai diri saya sendiri? Ya boleh. Bukan tidak boleh. Korban. Nah, kalau korban itu beban sunnah atas dirimu sendiri. Kalau akikah atas orang tua. Maka di saat beriringan, aku belum diakikahi sama abah saya, tapi saya pengen korban. Ketahuilah mana yang didahulukan. Ya sangat jelas wong korban beban atas dirimu. Korbanlah. Dengan dua alasan. Korban atas dua alasan. Yang pertama, korban itu sunnah dibebankan atas dirimu. Kalau akikah, sunnah dibebankan atas bapakmu. Yang kedua, waktu korban terbatas. Akikah bisa disusul nanti. Tanggal 20 Dzulhijjah nanti baru nyembelih kambing lagi masih bisa. Kalau sudah terlanjur terlambat sekali nggak apa-apa. Tapi korban waktunya terbatas. Korbanlah segera. Memang Imam Ramli mengatakan boleh dikumpulin semuanya. Tapi kalau pakai madhab itu nanti bisa tambah pelit nih semuanya. Jadi ketahuilah bahwa berbeda jika korban atasku, saya mau korban. Istri saya melahirkan, ayo. Kebayang tidak? Anakku siapa yang mengakikahi? Aku. Berarti sunnah akikah dibebankan kepada saya. Kemudian saya juga mau korban. Nah ini atas saya semuanya. Cuman mana yang didahulukan? Sederhana. Kalau akikah masih ada tempo. Korban waktunya mepet. Sederhana. Untung-untung semuanya. Jadi nggak usah. Biasanya pertanyaan ini selalu berulang-ulang karena pemahaman di kampung itu korban itu seumur hidup sekali kayak haji. Sehingga Pak Haji pun kalau ditanya, Pak Haji korban. Saya sudah 10 tahun yang lalu. Pantesan di kampung muridnya, penduduknya 2.000, kambingnya cuma 20. Dapat 2 on, 1 tusuk sapi. Nah ini musibah. Ayo, sekarang semuanya berkeinginan untuk bisa korban setiap tahun. Setiap orang per orang. Kalau Anda punya anak 5 plus Anda dan istri 7. Nggak punya minimal 1 namanya sunnah kifayah. Nabi mengatakan, taqabbal minni. Hadi udhiyati wa ahli baiti. Ya Allah, ini sembelihan korbanku dan keluargaku. Jadi ada namanya sunnah kifayah. Sembelih korban. Setelah itu adalah dibagi 3. Sepertiga dibagikan fakir miskin, sepertiga dimasak untuk tamu, sepertiga anak kita juga bisa merasain makanan. Jadi yang korban pun boleh makan. Korban sunnah. Itu adalah masalah korban. Yang menjadi masalah. Ini hanya sekedar bertanya atau mau korban? Nah ini kalau tanya mah gampang. Kita pengen setelah bertanya adalah korban. Kalau bertanya mah enteng. Tanya. Kita bertanya plus korban. Sekarang kalau dijawab begini, mau korban enggak? Bener dok saja, ya merugi lah. Ya enggak bisa dijawab. Jadi setelah itu kita berkorban semuanya. Perbanyak korban. Baik. Ini saja insyaallah. Cukup wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ada acara nanti kita buka bersama di sini. Buka bersama Sabtu sore ini di sini. Buka setelah habis salat asar, kita baca doa-doa dan sebagainya, mengamalkan hadis untuk memperbanyak zikir tahlil kemarin yang sudah kita sampaikan. Aktsiru fihi tahlil, tahmid, tasbih. Tahlil, tahmid, takbir. Kemudian di situ nanti setelah itu salat isya, habis salat maghrib, makan malam, salat isya,
Lalu kita mengagungkan syiar takbir di jalan-jalan, kita keliling masuk masjid-masjid. Dan kalau yang barangkali ada di antara yang mendengarkan dimanapun Anda berada masih bingung ragu tentang hukumnya takbir di jalan-jalan di tempat-tempat ramai, maka bisa langsung dibuka buku yang dikumpulkan oleh tim, yaitu tentang hukum takbir keliling. Itu sudah ada hukumnya dan faedah-faedahnya ya. Semuanya biar semakin yakin menjalankan satu amalan, itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Adapun peraturan-peraturan motor harus pakai helm semuanya itu hendaknya memang dipatuhi. Khusus adik-adik putri yang sekiranya tidak terhormat di saat ikut konvoi, maka tidak usah ikut konvoi. Biar laki-laki saja. Kecuali dia adalah dengan suami, dengan adik, dengan saudara dan terhormat dan bisa diatur. Tidak usah menor dandanannya. Yang wajar saja boleh ikut. Kalau ternyata tidak bisa, nggak usah ikut. Allahu a'lam bishawab. Berarti besok nggak ada pengajian ya Ahad pagi? Baik, sana ada pengajian insyaallah. Oleh korban besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'ammidna wansurna wa la tahlulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah muliakan kami ya Allah. Dengan pengampunan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada hati kami kesadaran ya Allah. Kesadaran yang sesungguhnya akan pedihnya siksa-Mu. Akan pedihnya siksa-Mu ya Allah. Sehingga kami bisa menjauhi segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, berikan kesadaran kepada hati kami akan dosa-dosa kami ya Allah. Maka kami mohon bukakan kesalahan kami, aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah berbenah diri ya Allah. Dan ampuni kami semua, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Kami ingin Kau golongkan kepada hamba-hamba yang Kau cintai karena kami menjadi ahli taubat ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Mudahkan kami untuk menyadari kesalahan kami sebagai kesalahan. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Maka kami mohon siapapun yang mengingatkan kami ya Allah, siapapun yang menegur kami ya Allah, kami mohon angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah. Jadikan hati kami lapang di saat kami diingatkan. Jadikan hati kami lapang di saat kami diingatkan ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang kami Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah rumah tangga kami rumah tangga yang kami bangun karena kami rindu kemuliaan di hadapan-Mu ya Allah. Rumah tangga yang saling mencintai karena-Mu, dan jadikan kehidupan kami dalam rumah tangga saling tolong-menolong untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Tolong-menolong dalam berbakti kepada orang tua kami dan anak-anak kami di rumah kami ya Allah. Jauhkan mereka semua dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Jika ada di antara mereka yang pernah terpeleset dalam kehinaan dan keharaman, kami mohon kembalikan ke jalan yang Kau ridai. Wahai Dat yang Maha Kasih, ampuni ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan ampuni guru kami dan orang-orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Kebencian kepada sesama. Jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Gantilah dengan kecintaan dan kelembutan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang menfitnah kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, dan berikan kesadaran, angkat derajat mereka ya Allah. Bersihkan hati mereka ya Allah, jangan Kau hukum mereka karena kezaliman mereka. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus ikhlas yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Engkau Maha Tahu yang ada di tempat ini, di sini adalah perjuangan ya Allah. Dengan ini semua kami ingin Kau kumpulkan bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, perbanyaklah pasukan-pasukan yang bersama kami ya Allah. Berjuang bersama kami ya Allah, yang bisa berjuang di tempat ini ya. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang
berjuang di tempat ini ya Allah, yang telah berjuang di tempat ini kami mohon berikan kepada mereka ketulusan ya Allah, keikhlasan yang sesungguhnya ya Allah, sehingga apa yang mereka lakukan bisa mereka lihat kelak di surga, bisa menjadi sebab mereka bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni kami dan mereka semua, dan seperti Engkau pertemukan saat ini Allah, baik di majlis ini atau tidak di acara ini Allah, yang menyaksikan atau mendengar suara ini ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami di acara ini, maka pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, hamba-hamba-Mu saat ini Kau panggil untuk ziarah Haramain, ziarah Mekah dan ziarah Madinah. Kami mohon ya Allah, golongkan kami bersama mereka di suatu ketika nanti. Jadikan kami hamba-hamba yang bisa ziarah Mekah ya Allah, untuk melaksanakan ibadah haji, dan ziarah Madinah untuk ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon mudahkan kami untuk bisa tawaf di tempat tawaf kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa sa'i di tempat sa'i kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk bisa mengucapkan salam kepada kekasih Nabi Muhammad dari dekat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon anak-anak kami jaga mereka semua, keluarga kami jaga semuanya, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ya Allah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.